Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah keluarga rutin, mari kita bersatu teduh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali kita berkumpul bersama di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga rutin malam ini. Dalam ibadah ini, kita juga diajak untuk mendukung dan mensyukuri pelayanan gereja kita, GPIB, di wilayah pos Pelkes dan beragam bentuk pelayanan bagi saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan. Terpisahnya jarak. Bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan, satu persekutuan bergereja, marilah kita bersama menaikkan pujian bagi kemuliaan namanya. Kita menghadap Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 2. Seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Malam ini kami bersama berdoa sebagai satu keluarga GPIB. Kami mengingat saudara-saudara kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan pos Pelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon kiranya pemeliharaan dan berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kehidupan kami dimanapun kami berada.
Kini kami akan beribadah bersama, kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah kami ini, bagi keluarga kami, juga bagi persekutuan kami sebagai warga gereja GPIB. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur 127 secara silih berganti. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon berdoa untuk bimbingan Roh Kudus bagi pembacaan dan perenungan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada sore malam hari ini ya Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu dan kemurahan-Mu, kami boleh ada seperti sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena perkenan-Mu kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing dengan keluarga kami, dan kami rindu Tuhan akan firman Tuhan yang akan Kau sampaikan saat ini. Terima kasih Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberkati kami dan mengurapi kami, baik hamba yang menyampaikan dan juga Tuhan umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian 48 ayat 15 sampai 22 yang menyatakan. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu.
Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita tadi menyangkut Yusuf yang telah menjadi penguasa di Mesir, membawa anaknya Efraim dan Manasye untuk diberkati oleh bapaknya Yakub. Di perikop ini kita melihat bahwa ada perasaannya si Yusuf bahwa bapaknya agak salah untuk memberikan berkat bagi kedua anaknya, yaitu yang sulung dan yang bungsu. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan, kuasa Allah itu melebihi semuanya, melampaui waktu dan batas. Dan di sini pun kita melihat bahwa Yakub waktu memberkati cucunya, dia tidak salah. Karena kita melihat bahwa di sepanjang perjalanan para hamba-hamba Tuhan ataupun nabi di Alkitab, bahwa Tuhan itu punya otoritas. Tuhan punya otoritas kepada siapa dia akan memberkati dan kepada siapa dia akan memberikan belas kasihan dan juga kemurahannya. Kita boleh mengingat ayat di Roma 9 ayat 15 di mana Tuhan berkata, aku akan memberi belas kasihan kepada siapa yang aku kehendaki dan memberikan kemurahan juga kepada siapa aku kehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai berkat sesuai dengan tema kita pada sore malam hari ini, kasih dan berkat terpadu, bahwa Tuhan itu punya otoritas penuh kepada siapa Tuhan memberikan berkat dan kepada siapa juga Tuhan memberikan kemurahan. Dan kita kadang-kadang memang sepertinya bila kita melihat sekeliling kita ya, kita mungkin melihat ada entah keluarga atau teman atau siapapun, kita tahu bagaimana dia sifat keseharian, tapi dia melimpah dengan berkat. Sementara yang kita lihat juga ada yang begitu tekunnya beribadah, begitu tekunnya rohaninya begitu kuat, tapi hidupnya sepertinya banyak pergumulan, banyak keluhan. Tapi di sini kita melihat itulah kuasa Allah. Jadi kita tidak boleh iri melihat orang yang memang dipenuhi dengan berkat, berlimpah, dan sementara kita juga mungkin melihat kesedihan bagi orang yang bersusah tapi tekun kerohaniannya, itu semuanya adalah hak otoritas Tuhan. Kita sering mendengarkan keluhan ataupun komplain daripada saudara-saudara kita bahwa kenapa ya saya sudah begini tapi saya masih seperti ini, dan itu hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Dan untuk itu di mana tadi di Roma 9 ayat 15 menyatakan bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada siapa dia akan menaruh belas kasihan. Untuk itu kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahannya. Tentunya kita dengan memohon belas kasihan Tuhan itu dengan kerendahan hati dan juga taat akan firman Tuhan, taat akan semua perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Jadi kita tidak hanya meminta, tapi kita juga punya kewajiban apa yang memang Tuhan perintahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, dan di dalam kisah ini bagaimana Yusuf memang diberkati oleh Tuhan, biarpun dia merasakan satu fitnahan, satu siksaan, tapi karena dia taat, Tuhan memberkatinya sehingga dia menjadi berkat bagi seluruh bangsa Israel selama tinggal di tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu, kita pun di tengah-tengah masa pandemi sekarang,
Apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada. Kita berusaha dengan berjuang dengan sendiri pun ataupun berjuang dengan kasih Tuhan, tetap yang utama kita minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan sehingga kita boleh terhindar dari sakit penyakit, dari hal-hal yang menyusahkan, karena keadaan pandemi ini banyak menyusahkan masyarakat kita terutama di bidang ekonomi ataupun di bidang kesehatan. Bapak Ibu, dan seperti Yusuf yang telah mendapatkan berkat dan membagikannya kepada saudara-saudaranya dan bangsa Israel juga, kita juga sekarang ini bila dalam kondisi kita wajib berbagi berkat kepada orang lain. Baik pun saudara kita atau teman kita atau lingkungan kita, karena dalam masa-masa ini Tuhan menginginkan kita berbuat untuk menolong sesama. Dan bila memang materi kita tidak bisa memberikan, kita mendoakan juga sudah satu berkat bagi saudara-saudara kita, ataupun seperti media sekarang ada WhatsApp, ada telepon, ada misalnya mengirim sesuatu kepada saudara-saudara kita yang kesusahan, itu adalah satu bantuan berkat. Misalnya banyak hal kita lihat sekarang ini, ibu-ibu rumah tangga juga yang tadinya tidak bikin masakan, kue, jadi belajar ngirim ke teman atau saudaranya. Demikian juga hal-hal yang menyangkut pekerjaan di rumah, banyak hal kita bisa kerjakan karena saya merasa Tuhan memberikan satu waktu kepada kita. Sepertinya istirahat, tapi bukan istirahat ya. Satu waktu buat kita bisa berbuat. Banyak hal kita bisa perbuat. Dan terutama banyak sekarang saudara-saudara kita yang mengalami kesedihan, kedukaan, kekurangan. Jadi dengan nelpon ataupun berdoa bagi mereka itu udah satu perbuatan kasih yang kita tujukan kepada mereka. Terutama juga Bapak Ibu tempat-tempat pelkes kita di pedalaman. Kalau di sana mereka itu hamba-hamba Tuhan sangat kesepian. Terutama saat-saat sekarang ya. Sebelum ada pandemi juga mereka di tengah-tengah hutan belantara, di tengah-tengah masyarakat yang miskin dan ekonomi yang sulit, mereka pun sudah rasa kesepian dan kesedihan. Jadi kita bila tidak pun bisa mengirim ke pedalaman, ke pos-pos pelkes kita selalu mendoakan agar Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, penghiburan, kebutuhan mereka, terutama hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat di sana. Tuhan kiranya memberikan berkat bagi hamba Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan kita sekarang, kita jangan lupa berdoa dan berserah. Kita berdoa jangan hanya untuk mengenai pandemi ini, COVID-19. Kita juga berdoa bagi pertumbuhan iman kita, perubahan hidup kita, dan juga kita berdoa dalam pergumulan. Setiap rumah tangga, setiap orang punya pergumulan, dan pergumulan kita pun kita bawakan kepada Tuhan. Dan dalam masa-masa istirahat ini kita di rumah, kita semakin dekat, semakin kita membangun relasi dengan Tuhan. Banyak PA-PA di medsos yang bisa kita ikutin, baca firman Tuhan. Jadi kita harus lebih bertumbuh, rohani kita lebih dekat kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa pada masa sekarang. Jadi apapun pergumulan kita Bapak Ibu di tengah-tengah pandemi ini, kita bawakan kepada Tuhan. Seperti yang di Mazmur 121 ayat 1-2 yang menyatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah aku mendapat pertolongan. Jadi masa sekarang memang apapun kita tidak bisa berbuat selain kita berdoa, menunggu, diam. Seperti yang Ratapan menyatakan, berdiamlah menantikan pertolongan daripada Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, kita dalam masa pandemi ini, mari kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya perbuat di dalam masa pandemi ini? Dan kita tetap memohon, Tuhanlah sebagai gunung batu kita. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu kami ada di malam hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami dapat beribadah kepadamu ya Bapa di malam hari ini. Kami jemaat-Mu, Eklesia datang kepadamu. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu di malam hari ini lewat hamba-Mu, Penatua Ibu Sinambela. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kehidupan pelayanannya, bahkan di dalam hari tuanya Engkau memberkati dia selalu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa, terlebih khusus di bulan ini adalah bulan pelayanan dan kesaksian. Kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan dan kesaksian yang berada di jemaat GPIB ini, di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pos-pos pelayanan yang ada di pedalaman. Engkau kiranya memberkati para hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani di pos-pos pelayanan ini. Karena begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi, kiranya Engkau memberkatinya. Dan Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang ada di pos pelayanan. Tuhan juga mencukupi apa yang mereka butuhkan. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang ada di pos pelayanan, begitu juga dengan hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Kami berdoa untuk
seluruh GPIB yang ada di Indonesia, agar jemaat GPIB dapat hadir menjadi berkat di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Dan Engkau Maha tahu pergumulan yang ada, terlebih pada saat ini ya Tuhan, dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau mengetahui pergumulan yang ada, bahkan dampak ekonomi yang ada di jemaat. Kiranya Engkau mau tolong memberkati, dan Tuhan mau mencukupi, dan bahkan ada yang menderita dalam sakit ya Tuhan, Engkau juga mau berikan kesembuhan. Engkau berkati seluruh pelayanan para pendeta yang ada di jemaat GPIB, baik itu emeritus ya Tuhan, dan begitu juga para vikaris dimanapun GPIB ada, Tuhan kiranya memberkati. Di malam ini kami juga berdoa untuk jemaat kami, eklesia ya Tuhan. Kami berdoa dari jemaat sektor 1 sampai 6. Engkau mengetahui bila ada pergumulan yang ada di jemaat kami, mereka yang sedang sakit, Tuhan, Engkau kiranya menjamah mereka, berikanlah mereka kesembuhan, baiklah lewat makanan, minuman, baik apa usaha mereka untuk pengobatan, Tuhan berkati. Berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi ya Tuhan, yang menjaga dan melindungi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami tak dapat menyebut mereka satu persatu, tapi Tuhan mengetahui. Bahkan ada pergumulan-pergumulan di tengah kehidupan jemaat eklesia, mereka yang sedang berduka, terlebih untuk keluarga Bapak Pendeta Tiwo, begitu juga dengan keluarga Bapak Siringo-Ringo ya Tuhan, begitu juga dengan keluarga Herbawal. Engkau kiranya memberkati mereka, berikanlah keluarga ini kekuatan, agar mereka tetap berpengharapan dan berseru kepadamu. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau juga kiranya mendatang melihat pergumulan yang lain, baik dalam pergumulan rumah tangga, keluarga, anak, suami, atau istri, kiranya Tuhan mau juga melihat mereka, Tuhan memberikan kekuatan, walaupun dalam pergumulan mereka tetap berpengharapan dan tetap mengucap syukur kepadamu. Bahkan pergumulan yang ada ya Tuhan dengan para penerima diakonia, bahkan mungkin ada yang terkena dampak dari COVID ini mengenai ekonomi. Tuhan kiranya juga Engkau memberkati. Berkati juga pelayanan yang ada di eklesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Tiwo, Ibu Pendeta Nova, Vikaris David, begitu juga Ibu Pendeta Tatengkeng. Engkau berkati hamba-hambamu ini yang Kau percayakan di jemaat eklesia. Tuhan mau menolong mereka, Tuhan memberikan mereka kemampuan terlebih kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para majelis, begitu juga dengan pengurus pelkat, komisi yang ada, bahkan pegawai kantor gereja yang terlibat di dalamnya. Engkau berkati semua pelayanan-pelayanan yang ada dan juga keluarga-keluarga, bahkan kami semua pelayanan. Berikanlah kami semua kerendahan hati ya Tuhan, agar kami tetap dapat melayani, kami dapat saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Terlebih selama ini ya Tuhan, kami mungkin penuh dengan kerinduan untuk kembali melayani. Kiranya Engkau memberkatinya ya Tuhan. Berkati juga rencana untuk beribadah di gereja. Kiranya Engkau juga mau tolong kesiapan untuk ibadah nanti ya Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan baik, sehingga pelayanan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah di desa. Engkau memberkati mereka yang bekerja keras untuk mengatasi pergumulan yang ada saat ini, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya tolong memberkati. Berkati juga para TNI, itu juga ABRI ya Tuhan, bahkan tim dokter, tim medis, perawat semua Engkau berkati, agar mereka diberikan kekuatan kemampuan untuk dapat melayani, dan mereka yang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, agar segera pulih dari pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, banyak lagi yang tidak kami minta, tapi kami percaya sebelum kami menyebutkannya satu persatu, Engkau telah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Dengarlah dan sempurnakan doa ini ya Bapa, dan jawablah doa kami ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Amos 4 ayat 5 yang menyatakan, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita menyambut persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 337, bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kalau kami menerima berkat-Mu, itu juga berasal daripada-Mu Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan berkat-Mu untuk sebagai persembahan kepada-Mu Bapa. Kami mohon Engkau mau menerima sehingga persembahan ini dapat berkenan di hati-Mu Bapa. Kami mohon juga Engkau mau memberkati persembahan ini akan menjadi berkat pelayanan bagi gereja ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Allah yang terkasih, teruslah kobarkan semangat untuk saling mendukung dan saling berbagi di dalam keluarga, persekutuan, serta kepada sesama. Di dalam GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah
perdesaan sebagai satu persekutuan. Teruslah nyatakan semangat persekutuan itu dalam keseharian kita, dalam setiap doa dan karya nyata. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi dari Gita Bakti 369, bait 1 dan 2, Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Di Kau yang ku kasihi dalam sesamaku, di Kau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Umat Allah yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.